Halo teman-teman semua, balik lagi di channel HP Code. Kita akan lanjut lagi untuk aplikasi dari e-commerce-nya. Kita masih dalam section atau part dari slider ya. Di video sekarang kita akan lanjut pada bagian function dari edit slidernya. Kalau misalkan diklik ini masih belum jalan untuk slider, kita akan lanjut ya. Kita akan buat untuk fungsi dari si editnya. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke bagian view dari slidernya. Kita cari pada bagian edit, yang ini ada edit nih, edit untuk slider. Kita ubah aja untuk name rootnya menjadi slider edit berdasarkan item ID yang di get ya. Oke, sekarang kita akan buat ini si root name-nya slider edit. Kita copy ya, kemudian masuk ke web route. Di sini ada slider edit ya, udah sama nih, tinggal kita ubah aja si brand menjadi edit, slider edit. Nah, karena dia merequest ID, maka di sininya kita harus tambahkan ID. Kita lihat di sini ada ID yang di request ya. Oke. Kemudian kita lempar ke slider controller. Di dalam slider controller kita buat metodenya yaitu slider edit. Slider edit. Nah, sekarang kita akan buat metodenya ya. Metodenya slider edit dalam slider controller. Kita masuk ke slider controller. Di sini kita buat metode public function slider edit. Kita request by ID. Untuk isinya kita ambil aja dari sini. Oke, slider. Kemudian ininya kita, karena request by ID, kita gunakan fungsi dari file find or file ID yang di get. Oke. Kemudian return view slider view edit atau edit slider compact slider. Oke, yang ini ya, yang di compact. Oke, sekarang kita akan buat edit slider di dalam folder slider admin. Kita ini publicnya, kita masuk ke admin slider. Di sini kita buat new file dengan nama apa? Edit underscore slider .blade.php. Oke, untuk isinya kita ambil aja dari brand edit, semuanya kita ambil, Ctrl A, Ctrl C, kemudian paste ya. Di sini edit slider. Kemudian oke, formnya dia biarkan dulu seperti ini. Di sini kita input, ininya cut aja deh, kita jangan gunakan seperti ini. Untuk ID-nya kita hapus karena kita akan parsing di dalam URL-nya aja untuk ID-nya. Kemudian untuk hidden alt image-nya, oke, biarkan seperti ini, tapi yang di get yaitu tadi apa, slider kan? Slider, oke. Nanti ini variabelnya ganti. Slider name-nya apa nih? Name-nya slider img. Slider underscore img. Oke, untuk name-nya, name field-nya itu title span-nya kita hapus, error message-nya juga kita hapus. Ininya name-nya apa, title ya, harus sama dengan yang ini, title. Kemudian ininya slider title, satu lagi di sini description.
span-nya kita hapus, name-nya description, ini slider, yang di get yaitu description, error message-nya kita hapus. Satu lagi untuk brand image-nya yaitu slider image. Text danger-nya biarkan seperti ini untuk span-nya karena dia ini hapus saja karena update datanya ya, karena update karena kalau misalkan update kan kita ngambil value yang sudah ada ya, ngambil value data yang sudah ada. Jadi biarkan kalau misalkan image slidernya tidak mau diupdate ya nggak apa-apa gitu ya, tinggal di sini pesan errornya kita hapus juga untuk validation-nya. Yang di get apa, yang di get tadi slider img, slider underscore img. Oke, tinggal di sini input type-nya submit, value-nya update slider. Oke, sip. Oke, tinggal kita balik lagi ke atas. Di sini kita ubah root-nya menjadi slider dot update begitu. Kemudian value-nya kita belum tambahkan ya. $slider, kita ambil ID yang di get by ID, kemudian ini, nah kita tambahkan value-nya, kita copy aja di sini. Terus ini udah deh, slider title, value-nya ini slider description. Oke, slider image biarkan seperti ini. Oke, save all. Kita coba update, tapi fungsinya belum kita buat ya. Ininya belum dibuat, sorry. Di web root-nya ini pasti error nih kalau misalkan kita diklik ini pasti error karena kita belum buat web root-nya, si routing-nya belum kita buat. Tuh, root slider update not defined, belum kita definisikan ya. Nah, jadi kita definisikan dulu untuk si routing-nya di dalam web root-nya di sini nih. Oke, apa yang didefinisikan yaitu name dari slider.update ini kita copy, kemudian kita paste di bagian sini. Slider update, kemudian metodenya slider update, kemudian controllernya diarahkan ke slider controller, kemudian untuk rootnya update, metodenya post. Nah, kita request ID. Oke, kita get ID ya. Oke, sekarang kita udah ada nih, udah terdefinisi untuk rootnya, maka di sini harusnya tidak jadi error. Kok masih error? Belum ya, kita refresh dulu. Kita coba refresh. Atau mungkin metodenya belum kita buat maka masih jadi error ya. Coba lihat. Edit. Oke, slider update not defined. Nah, oke, kita buat dulu metodenya di dalam slider controller. Oke, kita buat di sini nih, masuk ke slider controller, kemudian kita buat metodenya public function slider update. Karena dia post maka request ya, merequest data $request, kemudian kita parsing parameter ID-nya juga ke dalam parameter ya. Kita parsing ID-nya juga ke dalam parameter. Isinya kita ambil aja dari ini. Dari brand controller kita ambil isi dari brand controller update ini kita ambil semuanya. Dari mulai sini, ingat dari mulai sini sampai sini. Oke, kita copy,
kemudian paste di slider update. Oke, tinggal kita edit di sini. Request brandnya kita hapus karena kita sudah ambil ID-nya dalam parameter. Kemudian alt request image dari sini ya. Untuk alt request image-nya kita ambil dari ini nih, dari value dari image slider, karena memang dia kita buat type-nya hidden. Oke, jadi tidak terlihat ya. Kemudian jika ya, nah kalau di sini seperti ini logikanya. Kalau misalkan kita refresh dulu deh, refresh dulu supaya oke, kenapa rootnya masih slider update dot not defined. Harusnya udah enggak ini, udah enggak error. Kita coba cek dulu. Edit. Oke, kita coba cek di sini apa yang salah ya. Action slider update. Oke, kita copy $slider. Kita kan parsing dari sini slider benar. Oh, sorry. Ini slider edit di sini. Harusnya slider update ya. Oke. Ini harus sama nih. Slider update, slider update. Oke. Save all, kemudian refresh ya. Harusnya udah nggak error. Function oh, penutupnya kita kurang satu. Ini penutup function, ini penutup metode. Hati-hati ya. Oke, kita save all lagi. Nah, ini sudah ke get semua data value-nya, title-nya. Kita ulang lagi deh. Loh, saya salah update nih. Oke. Ini slider edit benar. Yang ini slider name, slider update. Ini udah benar. Save all, refresh. Kita coba edit. Ini value-nya slider title 1 ya. Untuk description slider test description. Kemudian saya update. Nah, oke. Tadi salah di routingnya ya. Nah, title-nya udah ke get ya. Title-nya value-nya udah ke get. Nah, logikanya saya balik lagi ke sini, ulangi. Untuk di controllernya, kalau misalkan kita update title ya dan description, kemudian si gambarnya kita tidak update, maka tetap akan menggunakan gambar yang lama, yang old ya. Nah, jadi di sini kita lakukan pengkondisian ya. If jika request file dari image slider dari ini, jika request file dari image slider ini ditambahkan ya, sekalian menambahkan atau mengupdate data slidernya,
maka akan masuk ke dalam blok if yang ini, yang dijalankan yang ini. Tapi kalau misalkan image slidernya itu tidak diisi atau tidak diupdate, maka akan dijalankan blok yang else yang ini ya. Jadi konsepnya, logikanya seperti itu ya teman-teman semua. Oke, kita langsung aja di sini. Jika request file dari image slidernya ditambahkan, maka kita unlink dulu si gambar yang lamanya. Ya, seperti biasa, seperti di video-video sebelumnya. Berarti ketika ada update data yang masuk atau update gambar yang masuk, maka gambar yang lama itu kita refresh ke gambar yang baru, atau kita timpa gambar yang lama oleh gambar yang baru. Maka nantinya supaya si memori dari aplikasinya tidak terlalu penuh, seperti itu ya. Itu juga untuk masuk ke optimize aplikasi. Oke, kita lanjut. Link gambar, kemudian image dari mana? File yang di request slider image yang akan kita update. Name gainnya, kemudian untuk resize-nya tadi 870, 370. Kemudian save-nya di dalam upload slider. Ini juga upload slider. Oke, ini udah oke. Kemudian insert-nya kemana? Ke model slider. Di sini slider find or file berdasarkan ID ya, berdasarkan $ID, ngambil dari parameter di sini berdasarkan $ID. Kemudian update, yang diupdate yang pertama title ya, title. Kemudian request fieldnya menjadi title juga. Kemudian kita update descriptionnya juga ya, request field name-nya di description. Nah, ini kita hapus yang dua ini. Kemudian slider image-nya kita update dari sini, dari save URL slider image. Oke, kemudian di sini callback-nya message slider berhasil diupdate. Oke, sukses. Redirect back-nya ke sini, berarti ke manage slider. Oke. Nah, sekarang blok else-nya, kalau misalkan si image slidernya tidak diisi, maka di sini kita langsung saja insert datanya ke dalam model slider. Insert data, find on file berdasarkan ID yang di request. Kemudian name-nya kita ambil aja dari sini nih. Title sama description-nya kita copy dari atas karena sama. Nah, ini kita hapus yang ini. Ganti dengan yang ini. Oke, kemudian message-nya slider berhasil diupdate. Back-nya sama ke manage slider juga. Oke, kita coba save all. Kemudian kita coba lakukan update ya. Saya akan coba slider edit ya. Saya akan coba update. Oke. Saya akan coba update untuk slider yang ID 1 yang ini. Menjadi title update. Title update, description update. Nah, untuk gambarnya biarkan kosong. Update. Nah, ya udah terupdate ya, title update. Gambarnya masih gambar yang lama. Oke, kemudian saya akan coba update untuk gambar yang ini, yang nomor 2 ini. Title-nya juga saya isi, misalkan title 2 gitu ya. Kemudian gambarnya saya ganti menjadi yang mana ya, menjadi yang ini.
update. Oke ya, udah berubah ya teman-teman semua. Otomatis gambar yang lama juga udah dihapus atau udah di replace karena kita sudah menerapkan unlink pada bagian slidernya di sini ya. Oke teman-teman semua, semoga bisa mengikutinya. Di video selanjutnya kita akan jalankan fungsi dari aktif dan non aktifnya. Semoga bisa mengikuti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.